Kisah hiduplah wanita tua sebatang kara bernama Mbok Sri. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan seorang anak. Setiap hari, Mbok Sri selalu berdoa agar diberikan seorang anak untuk menemani hidupnya. Andaikan aku mempunyai seorang anak atau beberapa. Suatu ketika, raksasa mendengar keluh kesah Mbok Sri. Lalu, raksasa itu menghampiri Mbok Sri. Hei wanita tua, apakah kau sungguh-sungguh menginginkan seorang anak? Hahaha, aku bisa mengabulkan keinginanmu dengan mudah, tapi tentu ada syaratnya. Baiklah, aku bersedia. Tanamlah biji timun ini. Salah satunya akan ada yang berwarna emas, dan di dalamnya ada seorang putri. Peliharalah anak yang kuberikan padamu nanti. Beri ia makan yang banyak supaya gemuk. Aku akan menjemputnya saat ia berusia 6 tahun. Mbok Sri pun kemudian bergegas pulang dan melakukan apa yang diperintah oleh raksasa tersebut, yaitu menanam biji mentimun. Dalam waktu singkat, biji-biji mentimun itu tumbuh dan beberapa ada yang siap untuk dipanen. Saat hendak untuk memanen, Mbok Sri pun terheran-heran dengan adanya timun yang berwarna emas. Tanpa pikir panjang, ia mengambil dan membelah timun emas tersebut. Betapa terkejutnya Mbok Sri ketika mendapatkan putri cantik itu. Lalu ia menamainya Timun Mas. Mbak Sri dapat dari mana anak itu? Tidak mungkin dia melahirkannya, suami saja tidak punya. Jangan-jangan hamil dibuat nikah. Iya, orang tak begini mana bisa punya anak. Sudah, biarkan saja. Beberapa tahun kemudian, Timun Mas sudah berusia 6 tahun. Datanglah raksasa yang hendak menagih janjinya kepada Mbok Sri. Hei wanita tua, aku kemari untuk menagih janjiku. Percayalah padaku. Berikan aku waktu 2 tahun lagi agar semakin lezat santapanmu. Baiklah, ku beri waktu 2 tahun lagi. Kalau tidak, akan kumakan kalian berdua. Camkan itu. Hahaha. Setelah raksasa tersebut pergi, Mbok Sri pun tak kehilangan akal dan mencari cara untuk menyelamatkan Timun Mas agar tidak menjadi santapan raksasa. Hingga suatu malam, Mbok Sri bermimpi bertemu seorang petapa dan menyuruhnya ke arah gunung. Akhirnya, Mbok Sri bergegas untuk menghampiri petapa tersebut. Setelah berhari-hari mendaki, Mbok Sri pun bertemu dengan petapa di gunung. Permisi Kiai, maaf mengganggu. Maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan kepada Pak Kiai. Baik, bantuan apa? Begini, saya mempunyai anak perempuan yang bernama Timun Mas, dan anak tersebut akan menjadi santapan raksasa besar. Saya tidak ingin anak saya menjadi santapan raksasa tersebut. Saya sangat menyayangi anak itu, Kiai. Saya harap Kiai bisa membantu saya. Baik, aku akan membantumu. Baik, terima kasih Pak Kiai. Saya akan memberikan ini kepada anak saya, Pak Kiai. Sesampainya di rumah, Mbok Sri pun langsung memberikan 4 bungkusan tersebut kepada Timun Mas. Namun setelah itu, Timun Mas tidak sengaja bertemu dengan raksasa di hutan. Lalu mencoba menyelamatkan diri dengan cara melempari raksasa menggunakan 4 kantung yang diberikan petapa kepada ibunya.
Raksasa itu pun tumbang dan akhirnya mereka hidup dengan damai dan bahagia selamanya. Mbak Sri, Ulang.